Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal ujian sekolah kelas 6 SD. Mata pelajaran matematika kali ini video bagian yang ketiga. Soal nomor 18, ruang kelas 6 SD makmur berukuran 8 meter kali 7 meter ruang kelasnya. Oke, berarti persegi panjang gitu ya. 7 meter. Tinggi langit-langit dari lantai itu 3,5 meter. Oh. Nah, gini kayaknya. Ini 7 meter di sini, kemudian tinggi lagi 3,5 meter. Pada salah satu sisi dindingnya terdapat pintu. Salah satu dindingnya pintu dengan lebar 120 dan tinggi 250 cm. Ada pintu di sini. Dia lebarnya 120, tingginya dia 250 cm. Kelas ini memiliki 4 jendela dengan ukuran 150 cm kali 200. Ada jendelanya 4. Sekarang sebelah sini sama sini ya. Jumlahnya 4. Ukuran jendelanya sama, yaitu 150 kali 200. Nah, pertanyaan berikutnya, ini dinding bagian dalam dan langit-langit kelas akan dicat ulang dan biaya 35.000 per meter persegi. Dinding sama langit-langit. Oke. Dindingnya kita hitung berarti ada depan ini ya. Depan itu berarti dia 8. Ketinggiannya 3,5. Oh, kita jadikan sentimeter. Oh, enggak. Kita jadikan meter karena biayanya dalam meter persegi. Tetap dalam meter. Berarti ini 8 dikali sini itu 3,5. 8 kali 3,5. Tapi kali 2 sama yang belakang sana. Ini depan, kemudian yang belakang sana. Yang belakang sini maksudnya. Kan sama ukurannya. 8 dikali 3,5. 2 dikali 8 kali 3,5. 2 kali 3,5 itu 7. 7 kali 8 itu 56 meter persegi. Oke, nanti dikurangi pintu sama jendela karena bukan dinding ya, maksudnya nggak dicat dengan biaya ini. Kemudian yang sebelah kanan sama kiri itu sama juga. Ini 7 kali 3,5, kemudian kali 2. 2 kali 7 kali 3,5. Berarti ini 3,5 kali 2 kan 7. 7 kali 7, 49. Kemudian yang alas tentu tidak dicat ya, alas yang bawah ini nggak dicat. Kemudian di sini ada langit-langit kelas. Berarti atas ini juga dicat. Nah, langit-langitnya itu berarti dia panjangnya 8, lebarnya 7, 8 kali 7. 5, 6. Nah, kita total 15, ini 21 ya. Nyimpen 2, 7, 11 tambah 5, 16. 161 meter persegi. Baru dikurangi pintu. Pintunya ada 1, yaitu 120 kali 250 cm, berarti 1,2 ini ya. Jadi 2,5 ini dikali 1,2. Kita kalikan biasa. 5 kali 2, 10, nyimpen 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Ini 5, ini 2. Kita jumlahkan. Nah, di belakang koma ada 2 angka, berarti 3,0. Berarti 3 meter persegi itu pintu. Kemudian jendelanya itu ada 4. Jendelanya ada 4 ukuran ini. Nah, luas 1 jendela atau luas 4 jendela. 4 dikali 150 berarti 1,5 meter maksud saya. 200 dibagi 100 ya, cm ke meter itu 200 bagi 100 berarti 2. Nah, dikalikan aja ini. 1,5 kali 2 kan 3. 3 kali 4, 12. Jadi luas jendelanya 12 meter persegi. Kemudian kita tambah 3 tambah 12 itu 15. Ini yang tidak dicat. Nah, yang dicat itu 161 dikurangi 15. 6
Ini masih 5, 146 meter persegi yang dicat. Nah, ini yang terkena biaya 35.000, berarti ini dikali 35.000. 6 kali 5 30. 4 kali 5 20 tambah 3 23 nyimpen 2. 1 kali 5 5 tambah 2 7. 18 simpen 1. 12 13 simpen 1. 3 tambah 1 4. Ini berarti 0, tak tulis di sini ya. 11 simpen 1, 10 11 simpen 1 5. Kemudian 35.000 berarti 5.110 yang D. Nah, caranya gitu. Agak detail ya, agak jelimet, tapi ya memang seperti itu. Dindingnya berapa dikurangi yang tidak dicat, yaitu yang pintu sama jendela. Berikutnya, Benny memiliki akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 60 cm. Akuariumnya bentuknya kubus. Tahu ya, kubus itu berarti sama semuanya panjangnya ini. Memang agak susah. Maksudnya gambarnya di sini saya. Nah, gini. Rusuk bagian dalam, pokoknya di dalam itu panjangnya 60 cm. Berarti semuanya 60 cm. Pada hari Minggu, Benny membersihkan akuariumnya. Oke. Benny ingin mengisi akuariumnya dengan air hingga mencapai ketinggian 15 cm kurang dari sisi atasnya. Berarti yang diisi itu, ini kan 60 kurang 15, berarti berapa? 45. Yang terisi itu 45 cm karena totalnya dia 60 cm untuk ketinggiannya. Jadi kalau 15 cm kurang dari sisi atasnya berarti yang terisi itu 45 cm. Benny memerlukan air sebanyak berapa liter? Sekarang volume. Volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya dia 60, lebarnya juga 60, tingginya 45. 60 kali 60 kali 45. Ini 36 ya. Kali 45. Kita kalikan biasa. 6 kali 5, 30 nyimpen 3. 15 tambah 3, 18. 24 nyimpen 2. 12. 14. 12 nyimpen 1. 6. 1620. 1620. Ada 02 lagi. Ya. Ini satuannya adalah sentimeter kubik. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, jadi kalau urutannya meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter. Kalau dari sentimeter kubik naik ke desimeter kubik, naik 1 ini dibagi 1000. Karena kubik. Bagi 1000 berarti ini nolnya hilang. Berarti 162 liter itu adalah volume air. Ada pilihan 162.000 ada, tapi kalau 162.000 ini satuannya sentimeter kubik. Nah, belum liter. Kalau liter itu desimeter kubik berarti dia dibagi 1000 dulu baru itu sama dengan liter. Karena di sini jawabannya sudah ada liter. Nomor 20, data berat badan siswa kelas 6 SD mandiri dalam kilogram. Ada 32, 34, dan seterusnya, ini banyak ya. Tabel yang sesuai dengan data tersebut adalah, kita coret-coret ini. 32 dulu ada berapa nih? 32. Paling kecil sini 32. Oke, 32-nya ada 1, 2, 3. Harus teliti ini. 4. Nah, 32-nya ada 4. Nah, sudah. Mana 4 ini? Oh, semuanya ini 4. Kemudian yang 33. 33-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Banyak juga ini 3. Kemudian ini yang bedakan ini 8. Kemudian ini 7, 7. 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 34 ada 7. Nah, ini.
Tinggal ini sudah sama, nggak usah kita cek. Yang beda ini 36 beda. Kita cek 36-nya. 1, 2, 3, 4. 36-nya yang 4. Ini dia. Jawabannya adalah yang D. Nah, harus teliti gitu aja. Hasilnya gampang, cuma butuh ketelitian. Berikutnya nomor 21, berikut data ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 2 sampai 5 SD Mandiri, kelas 2 sampai kelas 5. Ya. Diagram batang yang tepat untuk data tersebut. Oke. Di sini ada kata-kata sepak bola yang warna agak hitam, karate yang agak putih. Yang ini tarinya gambarnya begini atau warnanya begini. Kita cek dia sepak bola. Oh, semuanya ini. Jadi satu, enggak sih, maksud saya kelas 2 sendiri. Kelas 2 sepak bolanya itu dia pertamanya 9. Yang ini ya, kita lihat yang warna ini. 9. Kemudian 10. 10 berarti ini kelas 3-nya kan 10. Berarti ini salah. 9 kelas gini 10, oke, ini benar, ini benar. Kemudian 8, kelas 4-nya 8. Salah ya. Seharusnya kelas 4 sama 2 ini lebih tinggian yang kelas 2. Karena kelas 2-nya 9. Berarti ini salah. Ini kan lebih tinggi. Ini kemudian ini 9, ini yang 8. Kebalik. Salah. Kemudian yang C. 9 dulu, 10. 9 ya, 10. Kemudian 8. Oke, nggak ada masalah. Lalu 12. Nah, kemungkinan ini. Nah, kita cek yang ini. Karate. Pertamanya dia 8. Berarti sama dengan ini, oke, 8. Setelah itu 12 harus sama dengan ini, oke, 12. Kemudian kelas 4-nya ini 11. Di bawahnya ini oke, 11. Terakhir kelas 5-nya ada 8. 8 berarti sama dengan ini 8. Oke, benar. Ini jawabannya yang C. Nah, harus teliti gitu aja. Hasil gampang, cuma tinggal teliti. Nah, ini yang salahnya di sini mungkin. Kita cek yang D lah. Ini yang karate sama tari. Kok sama karate sama tari? Oh, beda padahal karate sama tari. Yang terakhir. Ini dia sama. Salah berarti. Berikutnya berikut data pekerjaan penduduk di desa Sukajaya. Disajikan dalam diagram lingkaran. Ini ada TNI, ada buruh. Persen berarti maksimal 100%. Berarti kalau siku-siku itu kalau 90. 90 derajat kalau 90. Ini 25%. Petani, ya, PNS-nya belum ada ya kita cari. Totalnya 100%. Berarti 100 dikurangi semua ini. 20 ini tambah ini 30. 30 tambah 30, 60. 60 ditambah 25, 85. Berarti 15%. Ini cuma 15% PNS. Nah, sekarang jika jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 750 orang, petani dia di 750 orang. Caranya bagaimana? Ini perbandingannya senilai atau gini. Pertanyaannya, selisih banyak penduduk yang bekerja sebagai PNS dan buruh. Selisih PNS sama buruh. Nah, kita selisih aja dulu ini. Ada 5%, satunya 15%. Selisihnya berapa? 25 kurangi 15, 10. Selisih dalam persentase ini ya, itu sama dengan 25% dikurangi 15%. Sama dengan 10% itu selisihnya. Kita mencari ini, 10% itu berapa sih? Karena yang diketahui itu petani, yaitu 50, maka kita menggunakan petani, yaitu 30%. Pertanyaannya 10%. Per 30% itu sama dengan kita cari yang N misalkan. 30%-nya itu 750 orang. Nah, begini aja. Nah, sudah N berarti 750 kali 1, 750 ya. Dibagi 3. Nah, 75 bagi 3, 25. Ada nolnya, 250. Caranya seperti itu. Nomor 23. Berikut data hasil pengamatan pertumbuhan kedelai, bukan keledai ya, kedelai selama 1 bulan. Oke.
Kenaikan rata-rata pertumbuhan tinggi setiap minggu sejak awal kedelai ditanam adalah kenaikan rata-rata. Oke. Enggak, ini kira-kira berarti ya. Bentar. Ini 10, katakan ini berapa ini? 2, 4, 6, 8. Oh, ini nilainya 2. Berarti ini 4. Oke. Ini 10 ditambah 2, 4, 6. 16. Sini 38. Ini 68. Kemudian ini 98. Kenaikan rata-rata tinggi setiap minggu sejak awal kedelai ditanam adalah kenaikannya berapa? Ini tinggi tanaman. Oh, cuma tingginya, bukan kenaikan rata-rata ya. Kalau kenaikan itu dari sini ke sini tuh kenaikannya. Ya, pertumbuhan setiap minggu sejak. Ini berarti kenaikannya itu berarti dia 12. Sini sampai sini kenaikannya 22 gitu ya. 22, 38. Oke. Kenaikannya 30 ya. Kemudian ini kenaikannya dia 30 juga. 12, kemudian 12, 30, 30. Kalau kenaikan rata-rata berarti 12 ditambah 22 ditambah 30 ditambah 30, ini 30 ya, dibagi 4. 30, 30, 60, ini 34, 34 tambah 60, 94, dibagi 4. 2, 14 itu, 12 itu 3, 2 berarti 5, 23,5. Yang A. Itu kenaikan rata-ratanya. Agak detail ya, agak jelimet, tapi ya memang seperti itu. Ini kenaikannya. Bukan dari sini, ini ketinggiannya, bukan kenaikannya. Maksudnya kenaikan rata-rata itu dari sini ke sini tuh naik 12 cm ini dalam cm, 12 cm. Oh, dari yang minggu kedua ke minggu ketiga itu naik 22 cm dan seterusnya. Kemudian kita cari rata-rata dari kenaikan tersebut. 24. Ainun melihat rata-rata hasil belajarnya. Rata-rata hasil belajar Ainun 87,5. Perolehan nilai hasil belajar matematika 92, bahasa Indonesia 88, IPA 89, IPS 90, PKN 94. PA DBP sama dengan matematika 92. Bahasa Jawa 86, PJOK 84. Perolehan nilai hasil belajar pendidikan batik dan SBDP sama. Batik sama SBDP. SBDP yang ini ya, kok PA? Ini PA DBP. SBDP. Oh, seni budaya. Bahasa-bahasa ini ya, seni budaya dan apa ya? Tapi ini yang penting batik sama ini tuh sama. Berarti rata-rata tuh gini. Rata-rata misalkan dilambangkan gini ya. Ini semuanya dijumlah, dibagi banyak nilainya, banyak pelajaran yang dihitung. Matematika kita data dulu. Matematika ya. Itu 92. Bahasa Indonesia nomor 2 ya, nomor 1, nomor 2 bahasa Indonesia itu ada 88 nilainya. Kemudian ada IPA nomor 3 itu 89. IPS itu dia 90. Kemudian PPKN itu dia 94. PADB sama dengan matematika yaitu 92. DBP 92. Bahasa Jawa 86. Kemudian PJOK 84. Nilai hasil belajar batik dan ini SBDP ini berarti yang lain ya. Batik gak tahu. Misalkan N gitu ya. Kemudian SBDP itu juga N.
Nah ini dijumlah, dibagi banyaknya ini menjadi rata-rata. Banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10 itu nilainya rata-rata. Kalau kita jumlahkan semuanya, ini sama ini itu berapa? 180 ya. 2 tambah 8 itu 10 nyimpan 1. Ini 10 tambah 8. 180. Yang bisa kita jumlahkan pas ini dengan ini. Yang sudah kita coret. 6 tambah 4, 10 nyimpan 1. 180 juga. Ini sudah. Kemudian yang lainnya ngitung biasa ini ya. 92, 89, 90. Kita hitung aja gak apa-apa ini. 9, kemudian ini 17. Sudah dihitung. Kemudian 92 sama 846, 17, 176. Sudah dihitung. Ditambah N tambah N, 2N. Nah, kita jumlah ini. 9 ditambah 6, 15 simpan 1. 9 tambah 7, 16, 24, 31. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 5 ditambah 2N. Ini 7, 1, 5 plus N tambah N itu 2N. Ini rata-ratanya berapa tadi? 87,5. Berarti 87,5 itu sama dengan 715 ditambah 2N bagi 10. Kita kalikan ke sana, 87,5 kali 10 itu 875. Kemudian dikurangi dengan ini, 715. Nah, dikurangi 715. 0, 6, 1. Nah, berarti 160 sama dengan 2N. Berarti ini bagi 2. 160 bagi 2, 80. Nah, jawabannya yang 80 itu adalah nilai batik, pendidikan batik. Agak jelimet tapi caranya seperti itu. Soal terakhir nomor 25, perhatikan gambar perusahaan sepatu berikut. Memang gini ya, soal ujian itu agak butuh literasi, kemudian butuh pengetahuan, keterampilan untuk ngitung, teliti, dan seterusnya. Sebuah perusahaan sepatu olahraga melakukan riset atau survei untuk memperhitungkan efektivitas, biar efektif gitu maksudnya, dan efisiensi penghematan biaya, penghematan tenaga, penghematan pengeluaran, itu efisiensi produksi. Nggak terlalu lama juga seperti itu. Produksi akan mengacu pada modus dari data survei yang terkumpul. Modus itu adalah data yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul. Itu modus. Produksi sepatu dikelompokkan sesuai ukuran sepatu, oke. Kelompokan S ukuran 30 sampai 33 itu S, M 34 sampai 37, L 38 sampai 41, XL 42 sampai 45. Survei dilakukan untuk wilayah pemasaran dari perusahaan sepatu tersebut, oke. Di masyarakatnya ya, maksudnya dijual di masyarakat situ, kemudian disurvei di situ. Survei mengambil sampel terbanyak orang. Hasil survei bagi berikut ini. Berdasarkan wacana dan data di atas, perusahaan tersebut seharusnya lebih banyak produksi sepatu kelompok ukuran apa gitu ya. Nah, pemakainya ini ada berapa, ukurannya ini. Di sini yang dimaksud itu adalah yang diminta adalah modusnya. Modus yang paling banyak. 55, sementara terbanyak ada lagi yang 55. Oh, ini ukuran. 30 sampai 33. Berarti ini S. Sampai 33 ini S. Nah, kita jumlah S-nya ini. Ini kan S, berarti kita jumlahkan mulai dari sini ya. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 1, 10. 0, 5, 1. Tak tulis di sini. 5 tambah 1, 6. Tambah 4, 10. 13, 15. 150. Ini yang S. Kemudian yang ukuran M 34 sampai 37 ini M. Kita jumlah ini sama ini itu 90. Ini sama ini 80. Ya, 80 tambah 90 170 itu yang M. Kemudian yang L
L itu 38 sampai 41. Kita jumlahkan. Ini 86. Ini 66. 86 tambah 6, 66 tambah 6, 12, 91, 9 tambah 6. 152 masih kalah sama M. Kemudian terakhir 42 sampai 45. Ini adalah XL. Ini sama ini 90. 15 sama 23 itu 38 ya. Berarti 128. Oh, masih kalah sama yang M. Berarti seharusnya memproduksi yang M untuk sepatunya. Paling banyak produksi yang M. Karena permintaan pasar untuk M itu sebanyak 170 pemakai. Oke. Demikian untuk pembahasan soal ujian sekolah kelas 6. Ini bagian ketiga, video bagian ketiga. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.